Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Gobel. Saya Indrani Tiko. Di sini kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran PLS. Di sini kami menjelaskan materi bertemakan pembelajaran kooperatif. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian pertama ada pengertian pembelajaran kooperatif. Menurut Solihatin dan Raharjo pada tahun 2007, pembelajaran kooperatif adalah suatu perilaku bersama dalam membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur. Dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja dipengaruhi oleh setiap anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dengan pendekatan atau strategi penggunaan kelompok-kelompok kecil atau maksimal 5 orang dalam kelompok dengan struktur anggota yang heterogen sehingga terjadi saling ketergantungan positif, adanya tanggung jawab perorangan, dan komunikasi yang intensif antara anggota kelompok dengan tujuan memaksimalisir proses belajar. Pembelajaran kooperatif juga merupakan serangkaian strategi khusus yang dirancang untuk memberikan dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif salah satunya bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam memahami materi dan tugas belajar yang dihadapi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan temannya untuk mengemukakan pendapat secara berkelompok. Menurut Isjoni pada tahun 2009, fungsi dan tujuan pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Yang kedua, ada penerimaan terhadap perbedaan individu. Nah, tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerima secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial penting dimiliki siswa, sebab ini banyak anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial. Yang ketiga, ada unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman dan Suprijono pada tahun 2011, unsur-unsur pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, saling ketergantungan positif. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan pada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu untuk mempelajari bahan yang ditugaskan. Beberapa cara saling membangun ketergantungan positif adalah menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintegrasi dalam kelompok. Pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota kelompok mencapai tujuan. Peserta didik harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan penghargaan yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan. Mengatur sedemikian rupa sehingga peserta didik dalam kelompok hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. Artinya, mereka belum dapat menyelesaikan tugas sebelum mereka menyatukan
perolehan tugas mereka menjadi satu. Setiap peserta didik ditugaskan dengan atau peran yang saling mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi dan saling terikat dengan peserta didik lainnya dalam kelompok. Yang kedua ada tanggung jawab perseorangan. Tanggung jawab perseorangan artinya setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Unsur ini merupakan konsekuensi dari unsur yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya. Maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Beberapa cara menumbuhkan tanggung jawab perseorangan adalah sebagai berikut. Kelompok belajar jangan terlalu besar. Melakukan asesmen terhadap setiap siswa, memberi tugas kepada siswa yang dipilih secara random dan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya kepada guru maupun kepada peserta didik di depan kelas. Mengamati setiap kelompok dan mencatat frekuensi individu dalam membantu kelompok. Menugasi seorang peserta didik untuk berperan sebagai pemeriksa di kelompoknya. Menguasai peserta didik mengajar temannya. Yang ketiga ada interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Inti dari unsur ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing. Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. Ciri-ciri interaksi tatap muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling membantu secara efektif dan efisien. Yang kedua, saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan. Yang ketiga, memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat, saling mengingatkan. Kelima, saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi. Yang keenam, saling percaya. Ketujuh, saling memotivasi untuk keberhasilan bersama. Dan yang keempat, ada partisipasi dan komunikasi. Partisipasi dan komunikasi melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan berkomunikasi. Misalnya, cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak memojokkan, dan cara menyampaikan gagasan dan ide-ide dianggap baik dan berguna. Yang kelima ada pemrosesan kelompok. Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahap kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang sangat membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Ada dua tingkat pemrosesan yaitu kelompok kecil dan kelas secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari karakteristik pembelajaran kooperatif. Menurut Sanjaya 2006, karakteristik pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim, berdasarkan pada manajemen kooperatif, kemauan untuk bekerja sama, dan keterampilan bekerja sama. Adapun penjelasan untuk masing-masing karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Untuk itu, kriteria keberhasilan pembelajaran dibentuk oleh keberhasilan tim. Didasarkan pada manajemen kooperatif, pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Misalnya, tujuan apa yang akan dicapai, bagaimana cara pencapaiannya, apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan itu, dan lain-lain. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu, misalnya yang pandai membantu yang kurang pandai. Yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Berikut jenis-jenis pembelajaran kooperatif. Menurut Isjoni 2009, terdapat beberapa jenis pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari pasangan atau make I match. Salah satu keunggulan make I match adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Make I match dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia. Yang B, bertukar pasangan. Prosedur teknik bertukar pasangan diawali dengan siswa mendapat satu pasangan yang ditunggu guru. Guru memberikan tugas dan mengerjakan dengan pasangannya. Setelah setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lain. C, berpikir berpasangan berempat atau team parser. Team parser seperti namanya thinking diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau usul terkait dengan pembelajaran. Selanjutnya, pairing, yaitu guru memberi kesempatan siswa untuk bekerja berpasangan. Hasil diskusi berpasangan dibicarakan dengan pasangan lain. Tahap ini disebut sharing, memberikan kesempatan dan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja bersama dengan orang lain. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Setiap model pembelajaran biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan pembelajaran kooperatif. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Sanjaya 2006. A. Kelebihan pembelajaran kooperatif. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran. Merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dan yang lain, mengembangkan keterampilan memanage waktu dan sikap positif terhadap sekolah. Kekurangan pembelajaran kooperatif. Untuk memahami dan mengerti filosofi pembelajaran kooperatif memang perlu waktu sangat tidak rasional. Kalau kita mengharapkan secara otomatis siswa akan mengerti dan memahami filsafat pembelajaran kooperatif. Untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Ciri utama kooperatif adalah bahwa siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa bertesting yang efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian. Apa-apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa. Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Keberhasilan kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok.
memerlukan periode yang cukup panjang dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali penerapan strategis ini. Walaupun kemauan begitu semua merupakan kemauan yang sangat untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.